Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya akan mencoba untuk berbagi penjelasan tentang pembuatan aksi nyata di modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik. Seperti halnya di modul 1, aksi nyata itu dikumpulkan dan dinilai itu baik oleh fasilitator maupun PP khusus untuk di modul 2.3 ini dilakukan oleh PP atau pengajar praktik. Yaitu di bagian bawah aksi nyata kalau kita lihat, mari kita bahas satu-satu poin apa saja yang harus dilakukan. Pertama sekali adalah Bapak Ibu akan melakukan praktik dengan rekan sejawat, CGP akan menjadi supervisor. Jadi Bapak Ibu akan bertindak nanti sebagai supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Kemudian direkam kegiatan pra-observasi ini sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata 2.3 ini. Kemudian unggah ke kanal YouTube dan PMM Anda pada menu bukti karya. Nah, yang diunggah ke YouTube ini setelah digabung dengan kegiatan observasi di bawahnya ini. Dengan rekan sejawat di dalam kelas nanti. CGP akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai kegiatan dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan dan bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktik. Jadi rekaman nanti gabungkan dulu dengan pra dan observasi, digabungkan juga nanti diberikan ke pengajar praktik dan diunggah ke YouTube. Kalau ke pengajar praktiknya itu diberikan boleh melalui WA ataupun saat P4 juga dibolehkan. Karena P4 ini dalam waktu dekat ini P4 sudah dilaksanakan supaya pengajar praktik itu bisa melihat dan melakukan penilaian terhadap simulasi dengan rekan sejawat yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian CGP melakukan observasi di kelas, rekan sejawat CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Kemudian setelah mendapatkan data hasil supervisi, CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Pada saat ini pada sesi ini, CGP mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi, dan kalibrasi. Nah, percakapan perencanaan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri untuk kedepannya. Unggahlah dokumen yang digunakan pada kegiatan aksi nyata ini pada laman LMS untuk memperoleh umpan balik dari fasilitator sebelum Anda melakukan coaching pada kegiatan PI5 yang meliputi. Nah, di PI5 kan nanti Bapak Ibu melakukan pasca observasi. Kenapa dilakukan di PI5? Karena memang di situ kegiatannya itu PP-nya itu akan khusus untuk datang juga salah satunya membersamai Bapak Ibu untuk melihat simulasi Bapak Ibu melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sekarang yang jadi tugas Bapak Ibu adalah membuat catatan-catatan ini, yaitu catatan percakapan pra-observasi kelas, kemudian catatan pelaksanaan observasi kelas. Untuk catatan pasca observasi kelas ini setelah dilakukan nanti pada PI5. Jadi artinya yang diunggah di LMS ini hanya 2 poin ini, yaitu pra-observasi dan observasi. Sedangkan rencana pengembangan diri ini dan lembar refleksi diri ini diberikan kepada pengajar praktik beserta catatan pasca observasi. Nah, ini nomor ini ya. Nomor 1 dan 2 ini diunggah di LMS beserta apa? Tautan YouTube, video, rekaman pra-observasi dan observasi. Kemudian dimasukkan video tersebut atau YouTube-nya itu ke PMM di bagian menu bukti karya. Nanti setelah dimasukkan Bapak Ibu screenshot. Jadi tidak usah menunggu umpan balik dulu dari teman-teman. Jadi silakan di screenshot dulu baru nanti bagikan ke teman-teman supaya dilihat, supaya ada umpan balik dari kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu tugas-tugasnya.
Nah, kesemuanya ini juga video-video yang Bapak Ibu buat tadi, pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi dan pasca observasi itu juga nanti dikirim ke pengajar praktik karena Bapak Ibu pengajar praktiknya lah yang akan menilai. Sedangkan untuk pengunggahan video pra dan observasi serta dokumen yang 1-2 ini, kemudian tautan YouTube dan screenshotnya ini nanti akan diberikan umpan balik setelah diunggah di LMS oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan nunggu pengunggahannya itu, jangan menunggu due date tanggal 13 September supaya tidak mepet dengan waktu due date dan tugas-tugas yang lain juga harus diselesaikan. Karena nanti percakapan paskanya itu pada PI5 itu di tanggal 13 September sampai dengan waktu yang ditentukan. Jadi saya ulang kembali bahwa yang dibuat itu dulu adalah video pra, kemudian observasi dan lembar catatan pra, lembar catatan observasi, serta tautan YouTube dan screenshot PMM itu yang dimasukkan ke dalam LMS segera. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu dan mempermudah tugas Bapak Ibu sebagai seorang calon guru penggerak. Mudah-mudahan di modul ini Bapak Ibu lebih paham lagi dan piawai dalam melakukan kegiatan supervisi dengan pendekatan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.